世子的气色看起来并不好。那你怎样努力都无法改变。血和你一起长大的朋友受辱，狂血。那固然是你不愿意看到，现在是那个时候的你，危在旦夕，会说话的女孩，因为无论她多。九死一生，我来领教了。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-8 dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Kaisar Bailuyan memberikan dana untuk membantu kekuatan militer Ying Wuyi. Sebagai imbalannya, Kaisar meminta agar melepaskan Gui Chen dan Xiao Zhao dari penjara bawah tanah. Sementara itu, Gui Chen memainkan serulingnya. Xiao Zhao menyukai bunyi musik yang dimainkan Gui Chen. Dia meminjam benda tersebut, dan dilihatnya jika benda itu sebenarnya milik seorang wanita. Xiao Zhao mengira jika itu kepunyaan Yuran. Gui Chen membantahnya. Dia berkata jika seruling itu adalah milik Suma, teman masa kecilnya dulu. Kemudian si Xuan mendatangi penjara bawah tanah. Dia berkata jika mereka berdua telah bisa keluar dari tahanan. Xiao Zhao membawa Gui Chen ke sebuah perkampungan, di mana desa itu dipenuhi oleh anak-anak yatim korban perang. Tujuan mereka ke sana adalah untuk bertemu Kaisar Bailuyan. Gui Chen kagum melihat kepedulian Kaisar terhadap rakyatnya. Dia juga merasa terharu karena Kaisar telah mengorbankan khas negara hanya untuk membebaskannya dari tahanan Ying Wuyi. Pada kesempatan itu, Kaisar kembali meminta Gui Chen untuk membantunya mengatasi masalah di kerajaan Yin. Gui Chen kembali ke kediamannya. Dia membuka pedang Chang Yun dan mengingat perkataan Bicheng sebelumnya, yang mengatakan jika umurnya tidak akan lebih dari 6 bulan lagi. Tiba-tiba penasehat Kaisar mendatanginya, yang ternyata penasehat itu juga adalah anggota Tianku. Penasehat mengabarkan jika seseorang ingin menemui Gui Chen. Orang itu adalah Kaisar Besi Tianzan. Kepada Tianzan, Gui Chen mengatakan jika saat ini Kaisar Bailuyan meminta bantuannya dan Tianku. Tianzan berkata jika mereka akan membantu dengan syarat Kaisar harus mengeluarkan dekret untuk mengembalikan reputasi prajurit Tianku. Gui Chen diantar Xiao Zhao untuk menemui Kaisar. Kepada Gui Chen, Kaisar memperlihatkan pedang milik Kaisar terdahulu. Bailuyan meminta bantuan Gui Chen dan Tianku untuk menciptakan perdamaian dan mengalahkan Ying Wuyi. Gui Chen berkata jika dia bisa memenuhi keinginan Kaisar tersebut. Namun sebelumnya, Gui Chen meminta Kaisar untuk mengembalikan reputasi prajurit Tianku. Mendengar persyaratan Gui Chen, Kaisar bingung untuk memutuskannya.
Yuran bersama bibinya tiba di kota Tianqi. Dia sangat kagum melihat kemegahan istana kaisar. Ketika sedang berjalan-jalan mengelilingi istana, tanpa sengaja dia bertemu Xiao Zhao. Dia melihat seruling milik Gui Chen padanya. Dengan spontan Yuran memanggilnya dan menanyakan keberadaan Gui Chen. Kemudian diperlihatkan Yuran mencoba memainkan seruling tersebut. Dari kediamannya Gui Chen mendengar. Dia lalu menghampiri asal suara dan terkejut melihat Yuran berada di sana. Yuran lalu mengembalikan serulingnya kepada Gui Chen. Gui Chen tahu jika berarti Yuran telah bertemu dengan Xiao Zhao. Kepada Yuran, Gui Chen menjelaskan jika Xiao Zhao adalah adik dari Kaisar Bailuyan. Setelah berhasil melarikan diri dari tambang, Jie pergi ke ibu kota Tianqi. Tanpa sengaja di sana dia melihat Yuran wanita yang dicintainya. Namun Jie mengurungkan niatnya mendatangi Yuran, dikarenakan Gui Chen juga hadir di sana. Jie pergi dalam keadaan mabok. Tanpa diduga, dia terlibat masalah dengan anak pejabat kerajaan. Kebetulan Ying Yu, putri dari Ying Wuyi, tiba juga di sana. Melihat pria yang dulu menjadi musuh ayahnya, Ying Yu menyeret Jie. Dia memerintahkan pengawal untuk membawanya. Yuyi mendatangi Yuran yang lagi bersama Gui Chen dan Xiao Zhao. Sekarang dia baru paham jika sebelumnya Xiao Zhao menyamar sebagai pelayan kerajaan menjemput Gui Chen. Setelah melakukan basa-basi sebentar, Yuyi lalu membawa Yuran pergi bersamanya. Xiao Zhao merasa heran karena sebagai istri, bukankah seharusnya Yuran bersama Gui Chen? Gui Chen menjelaskan jika pernikahannya dengan Yuran itu hanya terpaksa. Hal itu mereka lakukan untuk menyelamatkan teman mereka. Bai Li Jinghong mengancam akan membunuh Jie jika mereka tidak menikah. Tiba-tiba Gui Chen melihat seorang anggota Cheng Yu. Dia berteriak kepada pengawal untuk melindungi putri Xiao Zhao. Sementara itu dia sendiri pergi mengejar Cheng Yu tersebut. Yang ternyata dia adalah Lin Zian yang sebelumnya dikira telah meninggal. Namun dia dihidupkan kembali berkat sihir yang dimiliki oleh Bi Cheng. Lin Zian menanyakan keputusan Gui Chen untuk bergabung dengan Cheng Yu, yang tentu saja Gui Chen masih tetap menolaknya. Sampai kapanpun dia tidak akan bergabung dengan sekte sesat tersebut. Lin Zian memberikan sebuah gulungan kepada Gui Chen. Apabila Gui Chen bisa memecahkan misteri yang ada pada gulungan, kemungkinan dia akan sembuh dari penyakitnya. Lalu secara misterius Lin Zian menghilang dari sana. Gui Chen kembali menemui Xiao Zhao. Dia meminta untuk diantar menemui Kaisar. Kepada Kaisar, Gui Chen menanyakan kembali tawarannya sebelumnya, di mana dia meminta Kaisar untuk mengeluarkan dekret mengembalikan reputasi Tianku. Saat ini Kaisar masih belum bisa memutuskan. Dia takut jika para pejabat kerajaan akan marah. Sebagai jalan keluarnya, Kaisar meminta Gui Chen untuk mengantarnya menemui Kaisar Besi Tianzan, karena dia adalah Kaisar Besi terakhir yang masih tersisa. Xiao Zhao merasa jika Gui Chen saat ini dalam tekanan. Dia yakin jika Gui Chen mengalami masalah yang sangat mendesak. Gui Chen lalu menjelaskan jika dulu Bi Cheng telah menyelamatkannya untuk mengobati penyakit singkop darah yang dideritanya. Namun penyakitnya tersebut belum sepenuhnya pulih. Menurut perkiraan, umurnya tidak akan lama lagi. Anggota Cheng Yu tadi memberikan sebuah gulungan kepadanya, di mana jika dia bisa memecahkan misteri pada gulungan, dia bisa sembuh dari penyakitnya. Namun Gui Chen tahu jika itu tidak gratis, semuanya pasti ada imbalannya. Di hadapan Xiao Zhao, Gui Chen membakar gulungan tersebut dan membuangnya. Gui Chen mengantar Kaisar untuk bertemu Tianzan. Tianzan tahu jika saat ini Kaisar tidak memiliki kekuatan untuk memimpin kerajaan.
Namun Kaisar adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Tianzan berkata jika dia dan prajurit Tianku akan membantunya. Akan tetapi dia meminta Kaisar untuk memulihkan nama baik Tianku. Karena jika tidak demikian, prajurit Tianku tidak akan berani keluar dari persembunyian mereka. Kaisar lalu berkata agar mereka memberikannya waktu 7 hari untuk mengeluarkan dekrit tersebut. Di penjara bawah tanah, Yingyu dan anak buahnya menyiksa Jie. Namun Jie adalah pria yang kuat. Dia balik melawan para penjaga tersebut. Hal itu membuat Yingyu mengagumi keberaniannya. Jie berkata jika dia harus hidup, dia harus membunuh orang yang dulu telah menyiksa mereka dan membunuh ibunya. Orang itu dulunya adalah kepala penjara bawah tanah tersebut. Yingyu kemudian mencari berkas kerajaan selama 20 tahun belakangan. Di sana dia menemukan jika orang yang telah membunuh ibunya Jie adalah seorang pejabat kerajaan yang bernama Sun Zimao. 那是唯一一份，郡主饶命，郡主饶命。这雷奇真是越来越嚣张了。 Guichen melihat Yingyu membawa Jie keluar dari penjara bawah tanah. Guichen lalu mengikutinya. Yingyu menceritakan sejarah 14 tahun tentang ibunya Jie, di mana saat itu seluruh keluarga Ji ditangkap karena menjadi bagian dari sekte Tianku. Untuk menyelamatkan Jie, ibunya terpaksa menjadi budak nafsu pejabat Sun. Namun pada akhirnya, pejabat Sun membunuh ibunya Jie. Tidak lama kemudian, pejabat Sun beserta para pengawalnya ada di sana. Yingyu mengembalikan tombak Jie. Dia memberikan kesempatan kepadanya untuk balas dendam. Seorang pengawal melapor kepada Kaisar jika pejabat Sun telah diserang oleh seorang pembunuh tak dikenal. Kaisar terkejut dan bergegas pergi untuk melihat. Sementara itu, Jie telah menghabisi seluruh pengawal. Di hadapan semua orang, dia menyiksa pejabat Sun dan lalu membunuhnya. Guichen yang tiba di sana menyuruh untuk berhenti. Dia terkejut melihat jika pembunuh itu adalah sahabatnya sendiri. Namun di sini Jie hanya menanggapi Guichen dengan dingin, yang kemudian dia pun pergi bersama Yingyu. Saat ini semua orang tahu jika Jie telah membunuh pejabat kerajaan, tapi karena dia bersama Yingyu, orang-orang tidak berani menangkapnya. Jie tahu Yingyu telah membantunya. Untuk itu dia bertanya bagaimana dia bisa membalas kebaikannya tersebut. Yingyu menginginkan Jie menjadi pelayannya. Dia meminta Jie melakukan 3 hal untuknya. Setelah itu, Jie bebas untuk pergi kemanapun yang dia suka. Jie menyanggupinya. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah Yingyu meminta Jie bergabung dengan pasukan Li. Guichen pulang ke kediamannya dengan perasaan tidak nyaman. Kepada Yuran, Guichen menceritakan jika dia telah bertemu Jie. Jie telah membunuh seorang pejabat kerajaan di jalanan ibu kota. Setelahnya Jie pergi bersama Yingyu. Yuran mendatangi kediaman Li. Dia menemui Yingyu dan menanyakan keberadaan Jie. Yingyu berkata jika saat ini Jie telah menjadi pelayannya. Dia lalu membawa Yuran ke kamp pelatihan tentara Li untuk mencari Jie. Sesampainya di sana, Yuran berusaha mencari pria yang dicintainya tersebut.
Walaupun mereka semua memakai topeng, Yuran tetap bisa mengenali Jie. Namun Jie tidak menanggapinya. Hal itu membuat Yuran sedih dan lalu pergi dari sana. Oke, demikianlah bagian ke-8 dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.